Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil nunggu teman-teman lainnya ya, sebentar lagi. Ini dari kampus apa aja? Stikom Bandung, Pak. Stikom Bandung. Ya, Tikom. Stikom Bandung. Ada dari UIN, ada dari Unpad juga ya, Unpad. Semester berapa kawan-kawan di sini? Sekarang tuh semester 8, Pak. Baru semester 2, Pak. 2, Pak. Semester 2. semester 2 baru mulai ya? Baru mulai. Tuh, nanti kita tunggu dulu Pak Sandi Ferdian ya. Bentar lagi. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini, tanggal 22 Februari 2023, kita Republika Jabar menyelenggarakan webinar tentang jurnalisme dalam era copy paste. Pematerinya adalah Bapak Sandi Ferdiana. Beliau adalah Kepala Perwakilan Republika Jawa Barat. Saya mau memperlihatkan dulu ini ya biografinya beliau. Sudah share screen ya, teman-teman? Belum, Pak. Ini sudah ya? Ya, Pak. Belum. Dibacakan aja, Pak Opik mungkin. Ini udah ya? Sudah ya Pak Sandi ya? Sudah ada ya? Ya. Ini Pak Sandi lahir 26 Februari 1978. Setelah setahun menjelang lulus dari Vkom Unpad, beliau sudah mulai bekerja sebagai reporter Radio Mora FM di Bandung. Lulus dari kampus Jatinangor tahun 2001. Perjalanan beliau berlanjut ke platform media cetak dan online Republika hingga sekarang. Produktivitasnya mengantarkan beliau menjadi predikat reporter terbaik di Republika tahun 2004. Tahun 2009 hingga 2011, beliau sempat menjadi Sekretaris Pokja Wartawan Pemprov Jabar, Bank BJB, sempat menyematkan reporter terbaik 3 tahun berturut-turut pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Sejak 2019 hingga sekarang dipercaya menjadi pengurus Serikat Media Siber Indonesia Jawa Barat. Nah, beliau juga aktif menjadi Wakil Ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat dari 2019 hingga sekarang. Itu merupakan biografinya, resume biografi singkatnya Pak Sandi. Di sini Pak Sandi akan membahas tentang jurnalisme dalam era copy paste. Teman-teman sekalian, apalagi sekarang generasi Gen Z, generasi saya ini dulu ya, matiin dulu ininya, maaf.
teman-teman sekalian, apalagi sekarang generasi Gen Z yang dimudahkan dengan berbagai platform media elektronik maupun online, dimudahkan sekali dengan adanya teknologi. Apalagi teman-teman mahasiswa sekarang tuh eranya chat GPT yang sudah masuknya artificial intelligence, bikin berita bisa pakai AI dan sebagainya. Nah, jurnalis Kompas ini nanti akan dituturkan oleh Pak Sandi. Ada yang mempengaruhi faktor eksternal maupun internal. Mengapa para jurnalistik ini melakukan kegiatan copy paste? Dan era zaman sekarang di teknologi ini lebih mengedepankan kuantitas bukan kualitas, seperti mencomot berita-berita orang lain dan mengakui bahwa berita itu hasil produksi dirinya sendiri, padahal mah hasil dari copy paste dari media-media yang sudah menerbitkan terlebih dahulu. Mungkin langsung aja kita ditujukan ke Bapak Sandi Ferdiana. Mangga Bapak Sandi, silakan. Baik, terima kasih Pak Opik atas pembukaannya di acara webinar. Ini kembali saya ulas. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati atau memeriahkan Hari Pers Nasional ya, yang jatuhnya tanggal 9 Februari 2023. Ini suara saya bisa terdengar dengan jelas nih? Terdengar, Pak. Udah ya, Jelas. clear ya, oke, sip. Ini menjadi penting, saya sengaja ngambil tema ini gitu ya, karena dan pesertanya mahasiswa, karena memang biar teman-teman tahu nanti ketika lulus nanti dan masuk dunia kerja, jurnalistik seperti apa sih yang akan teman-teman hadapi nanti. Ini maaf kalau saya karena praktisi, jadi pertimbangan atau faktor praktisnya yang akan lebih saya sampaikan di webinar kali ini. Dan bisa jadi mungkin teman-teman belum banyak mengetahui dari sisi praktisnya bagaimana sih jurnalistik itu. Karena di kampus kebanyakan lebih pada teori mungkin ya, seperti itu. Jurnalistik jangan sampai ketika kawan-kawan nanti lulus dan mengetahui model jurnalistik yang ada, ternyata dimaknai atau dipahami dan jadi standar bahwa oh jurnalis itu seperti itu ya, sehingga hitohnya atau aslinya jurnalistik seperti apa kawan-kawan tidak paham, tidak tahu. Nah itulah yang membuat hari ini betapa banyak informasi yang berkembang, banyak informasi yang simpang siur, tidak melihat lagi bahwa informasi itu akurat atau tidak melihat lagi informasi itu sesuai kebutuhan atau tidak, bahkan muncul fenomena post-truth di mana informasi yang sangat subjektif dinilai atau dianggap itulah sebuah kebenarannya. Nah ini kan bahaya juga, apalagi kita akan menghadapi tahun politik nanti. Nah dari situlah saya coba sampaikan tema jurnalisme copy paste. Mungkin teman-teman sudah paham apa itu copy paste. Kalau dulu bahasanya itu plagiat, gitu ya, plagiat jurnalisme. Memang sudah ada dari dulu juga. Cuman hari ini lebih masif aktivitas plagiat atau copy paste itu, dan tidak ada filter di lapangan di masyarakat bahwa ini karya jurnalis yang plagiat, copy paste atau bukan. Setiap informasi yang muncul di media, dalam hal ini baik media portal berita atau media sosial, itu dianggap informasi-informasi yang valid. Saya khawatirnya berkembangnya informasi ini menjadi pemicu polarisasi yang terbentuk di masyarakat.
Dan ini yang sangat dikhawatirkan. Kita tahu pemilu 2019, informasi yang berkembang di media, termasuk media sosial, itu dalam tanda petik berhasil membelah sendi-sendi masyarakat. Polarisasi terbentuk dari negara sampai dari praktisi-praktisi pusat, gitu ya, maksudnya dari politisi pusat sampai ke sendi-sendi rumah tangga. Kita masih ingat, kita berbeda pilihan dengan saudara kita, lantas friksinya menajam seperti itu. Nah, inilah dampak-dampak dari praktik informasi yang tidak valid dan itu dikonsumsi oleh masyarakat. Saya coba share screen mungkin Pak Opik ya, dari tema jurnalisme copy paste. Mungkin bisa di-co-hostkan sayanya ya, Pak Opik. Teman-teman udah belajar belum di kampusnya mengenai jurnalisme copy paste ini? Atau plagiat jurnalisme ini? Belum, Pak. Belum ya? Saya akan sampaikan yang terjadi di lapangan. Makanya saya bilang saya akan lebih senang saya menyampaikan informasi-informasi praktis ya. Karena yang terjadi itu seperti itu. Bisa jadi yang di kampus ternyata berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Dasar-dasarnya ada di kampus, teori-teori idealnya ada di kampus. Ternyata di lapangan tidak seperti itu. Nah, itu Maaf, Pak lebih Sandi pada SDM-nya itu sih. Sudah Pak Opik ya? Saya sudah dikeluarkan Pak Sandi. Ini bisa muncul nggak? Udah Muncul, Pak. Muncul Pak. Besar atau cukup segini? Cukup ya? Cukup Pak Sandi. Oke. Saya awali apa yang menjadi pemicu jurnalisme copy paste. Berkembangnya media massa, dalam hal ini perusahaan pers, itu terjadi tahun 99, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Saat itu pers yang terbelenggu di era Orde Baru mulai dikasih kebebasan, mulai dikasih ruang yang leluasa untuk berekspresi sebagai perusahaan pers. Gitu ya. Makanya tahun 99 bermunculanlah, tepatnya tahun 2000, bermunculanlah banyak media massa tanpa memikirkan kualifikasi, tanpa memikirkan kriteria, dan apalagi kualitas sebuah perusahaan pers. Karena saking bebasnya. Itu dikatakan kebablasan kalau saya boleh nilai. Gitu ya. Dan itu yang menjadi pemicu jurnalisme copy paste. Karena manpower atau SDM yang tidak memadai untuk menjadi seorang jurnalis, dia akan mudah tuh menyontek berita-berita dari media lain. Saya coba cerita pengalaman saya. Saya awal jadi wartawan tahun 2001. Saat itu saya mengisi halaman Republika Jawa Barat. Namanya masih Metro Jabar. Sisipan Republika Jawa Barat di tahun 2001. Karena berita-berita saya itu cenderung beda saat itu, sehingga ada salah satu koran, namanya kalau tidak salah saya berani sebutkan di sini Jabar Pos kalau nggak salah. Dia mengutip secara utuh berita saya. Tidak hanya beritanya yang dia kutip, termasuk identitas atau inisial saya sebagai penulisnya, dia kutip juga. Sampai saya dipanggil oleh atasan saya, dianggapnya saya punya side job lain di media lain, kan tidak boleh. Begitu saya lihat, ternyata betul itu beritanya. Jangankan naskahnya, jangankan teksnya. Titiknya pun dikutip, termasuk nama saya masuk di situ. Nah ini praktik seperti ini
ini merepotkan teman-teman jurnalis, termasuk saya. Saya harus menjelaskan ke pimpinan bahwa saya tidak ada hubungan dengan media ini, dan ini murni plagiat. Dan akhirnya kita surati koran itu, dan koran itu besoknya memuat permohonan maaf kepada Republika secara resmi di korannya. Nah, sejak itu juga tidak ada lagi plagiat yang dilakukan oleh koran itu. Pertanyaannya, andai saja judulnya dibedakan, judul-judul berita saya, andai saja nama saya tidak dimasukkan dalam berita hasil contekan itu, dari mana saya tahu bahwa karya saya ditiru? Besar kemungkinan akan bablas-bablas aja. Karena kita pun punya keterbatasan untuk memantau semua berita yang muncul di media. Itu yang disebut dampak dari kebebasan pers. Ada juga faktor pemicunya sistem pemerintahan dan politik. Saat itu pemerintahan kita, termasuk politik, membuka selebar-lebarnya kebebasan masyarakat untuk berekspresi, termasuk di teman-teman jurnalis. Bahkan kritikan setajam apapun kala itu nyaris dibebaskan dan hampir tidak ada sanggahan. Situasi politik saat itu seperti itu. Sehingga oknum-oknum yang berkepentingan dia akan memanfaatkan momentum itu untuk pemenuhan kepentingannya dengan cara memberi tekanan-tekanan melalui pemberitaan-pemberitaan dalam hal itu. Sampai membludak, bisa jadi sampai 500% jumlah media itu tumbuhnya itu. Terus pemicu eksternal lainnya itu disrupsi media digital. Tahun 2017 itu sudah benar-benar masif berkembangnya media digital, media online dalam hal ini. Pertumbuhan jumlah media dalam hal ini media online sama persis seperti halnya tahun 99 2000. Saat itu media cetak yang tumbuh banyak. Nah, kalau media online dia tumbuh banyaknya mulai 2017. Kejadiannya, modusnya sama juga. Karena media online ini kebanyakan gitu ya, kebanyakan media online ini yang tumbuh asal-asalan itu tidak dilengkapi SDM yang qualified, dalam hal ini jurnalis yang sebenarnya memahami undang-undang pers, kode etik jurnalistik pun tidak, sehingga bisa seenaknya mereka melihat sebuah media online itu semudah itu, seringan itu pekerjaannya, hanya menampilkan naskah-naskah gitu ya, tanpa ada pagar-pagar yang memagari karya jurnalistik itu. 2017 media online tumbuh pesat. Data 2019 itu ada 40.000 media online di Indonesia. Saya tidak bicara media online yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Karena untuk menyediakan media online, untuk menyajikan media online, mereka cukup beli domain, isilah konten-kontennya, tanpa terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, hari ini semua instansi sudah mulai paham bahwa sekalipun media online, dia harus terverifikasi, tersertifikasi oleh Dewan Pers. Gitu ya. Sehingga ketika mereka akan meliput, mereka akan menawarkan kerjasama, mereka akan terhambat oleh syarat itu. Alhamdulillah, sejumlah instansi sekarang sudah mulai memahami itu, sehingga media-media yang nggak jelas itu, ya, itu bisa ditolak dengan dasar undang-undang atau dengan dasar peraturan Dewan Pers yang berlaku. Nah, ini 3 pemicu eksternal yang memicu terjadinya jurnalisme copy paste. Kesimpulannya, SDM yang tidak mumpuni membuat sebuah media itu melakukan jurnalisme copy paste.
Saya kupas coba dari pemicu internal. Ini pemicu internal yang membuat terjadinya jurnalisme copy paste. Di lapangan nanti jangan heran kalau teman-teman mulai ditugaskan meliput, gitu ya, baik sebagai jurnalis atau sebagai konten kreator nanti di lapangan nanti, gitu ya. Jangan heran kalau terbentuklah budaya kerjasama yang kebablasan, budaya pertemanan yang kebablasan. Budaya pertemanan saking kuatnya atau saking terjalinnya pertemanan, akhirnya pekerjaan-pekerjaan atau hasil liputan itu bisa semudah itu berbagi. Misalnya saya dengan Pak Opik. Pak Opik meliput ke Kodam, saya meliput ke Gedung Sate. Setelah saya liputan di Gedung Sate, setelah Pak Opik liputan di Kodam, kita bertemu, hasil liputan Pak Opik diserahkan ke saya, hasil liputan saya diserahkan ke Pak Opik. Nah itu terjadi di lapangan. Sebagian jurnalis melakukan itu dan membangun budaya kerjasama yang kebablasan seperti itu. Dan itu yang akan ditemukan oleh teman-teman hari ini di lapangan. Dan kami Republika khususnya berharap teman-teman bisa menilai bahwa, dan kita coba luruskan bahwa bukan seperti itu jurnalis. Budaya kerja jurnalis tidak seperti itu. Yang kedua, tuntutan pekerjaan wartawan. Di era disrupsi media ini, jumlah berita yang harus diproduksi oleh wartawan itu berbeda dengan cetak. Pengalaman saya waktu jadi wartawan, sehari itu saya diwajibkan membuat tulisan atau membuat berita, gitu ya, minimal 3. Di era media online ini, wartawan itu dituntut membuat berita minimal 5. Resikonya ketika secara kuantitas bertambah, kualitas akan menurun. Satu itu. Untuk pemenuhan jumlah itu, tentunya bagi wartawan yang nggak struggle, gitu ya, dia akhirnya akan mengandalkan budaya-budaya kerjasama yang di atas tadi. 5 beritanya, cuman karya dia aslinya bisa jadi hanya 1. Dan itu menjadi tidak elok jika wartawan mengklaim 5 berita itu miliknya kepada redaktur. Karena redaktur di kantor terkadang kurang paham juga. Ini naskah yang dikirim oleh reporter ini karya dia atau memang hasil contekan. Karena saking banyaknya itu membuat luput terawasi. Yang ketiga, mental kerja ya. Mental kerja erat kaitannya dengan poin yang di atas tadi. Jika mentalnya bukan mental petarung sebagai jurnalis, jangan heran kalau melihat keadaan seperti itu, budaya pertemanan, ya, terus tuntutan yang besar, ternyata ini jalan ini loh yang lebih mudah bagi kita. Nah, saya khawatirnya gini, ketika new graduate ini atau lulusan-lulusan baru ini melihat sebuah fakta di lapangan soal terkait kerja jurnalis seperti apa, dan yang dianggap atau yang terjadi itu dianggap seperti itulah jurnalis, saya khawatirnya 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi jurnalis-jurnalis yang kaleng-kaleng, jurnalis yang nggak qualified. Kita tahu jurnalis-jurnalis dulu karyanya, namanya begitu melegenda sampai hari ini karena memang mereka seutuhnya atau secara komprehensif mengerjakan tugas jurnalistik secara utuh. Semua kode etik, misi memenuhi kepentingan publiknya tinggi, membawa misi masyarakat, punya spirit untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, itu pasti dia akan terpacu untuk membuat karya yang berkualitas. Selanjutnya ada regulasi perusahaan dan Dewan Pers yang kurang tegas. Memang di sini Dewan Pers itu karena keterbatasan SDM lebih memproses isu-isu atau pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.
andai saja perusahaan, termasuk Dewan Pers, dia lebih giat mengawasi karya-karya jurnalistik yang dipublikasikannya. Bisa jadi kebanyakan itu di dalamnya ada produk-produk plagiat. Termasuk selanjutnya yang kelima, faktor internal itu perkembangan teknologi. Nah, saya ingin cerita, jika dulu sebelum berkembangnya teknologi, saya tuh nulis berita tuh harus di kantor, dan di samping saya itu redaktur. Jurnalis hari ini nulis berita di lapangan tanpa harus ke kantor melalui perangkat. Pengawasan yang lemah itu memicu seseorang yang di atas tadi tuh, yang mentalnya kurang, regulasi perusahaannya juga kurang ketat, tuntutan yang tinggi, budaya kerjasama yang terjadi di lapangan. Ini memicu teman-teman, sebagian teman-teman jurnalis untuk melakukan copy paste berita. Nah, ini 5 faktor ini yang terjadi dan yang membuat berita-berita yang terpublikasikan saat ini tidak berkarakter antar medianya. Akang Teteh di acara ini, pasti saya yakin Akang Teteh sering melihat berita satu berita yang ada di media A, B, C, yang lead-nya itu, termasuk judulnya bahkan sama. Pasti pernah menemukan itu ya. Ini saya tanya langsung nih. Kok di media ini ada muncul beritanya sama, judulnya sama, bahkan lead-nya sama. Di media ini juga sama, baik koran atau online. Saya yakin menemukan itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Soalnya gini, ketika satu liputan diliput oleh 2 wartawan dan masing-masing bekerja, masing-masing mewawancara, masing-masing menulis tanpa bekerja sama, saya yakin pasti berbeda. Bisa jadi berbeda angle yang ditulisnya. Apalagi rangkaian naskahnya, termasuk judulnya. Nggak mungkin sama. Isi kepala orang itu pasti beda-beda. Hasil liputan akan dimaknai berbeda. Konstruksi makna seorang jurnalis dengan jurnalis lain itu pasti beda. Sekalipun misinya sama, tapi pemaknaannya pasti ada perbedaan. Nah, itu makanya ketika judulnya sama, naskahnya sama, saya bisa pastikan itu karya plagiat. Tanda-tanda atau indikator jurnalis copy paste seperti apa? Yang pertama pasti, dia itu tidak paham dengan kode etik jurnalistik. Karena kalau dia paham dengan kode etik jurnalistik, nggak mungkin dia melakukan itu. Saya kenapa tulis di sini kata paham, bukan mengetahui. Beda, mengetahui dengan memahami itu beda. Jika mengetahui, siapapun bisa mengetahui dengan asal membaca. Tapi dia paham nggak dengan ruh kode etik jurnalistik? Di situ ada pertanggungjawaban moral ketika kita memahami. Nah, bagi mereka yang tidak memahami itu, saya yakin akan dengan mudah dia melakukan copy paste. Terus dia tidak punya atau tidak memiliki komitmen untuk mematuhi itu yang tadi. Yang ketiga jelas mental. Seperti apa sih jurnalisme copy paste ini? Ini ada istilah tahun 2004, 2003. Ada pengistilahan namanya cloning. Yang saya alami penyebutan atau naming cloning ini terjadi di teman-teman wartawan di Gedung Sate. Saat itu namanya wartawan tangga. Ketika berbagi informasi, gitu ya, sebagian nggak semuanya. Ketika berbagi informasi, mereka biasanya menggunakan kata cloning dong. Cloning ini bisa cloning hasil rekaman, gitu ya.
mengkloning naskahnya secara utuh, yaitu plagiarisme, atau rewriting, paraphrase. Beritanya ada nih, kirim, tapi tolong dong jangan disamakan, tinggal diubah-ubah dikit. Atau kutipan dari media online lain tanpa menyebutkan media online yang dikutip. Itu sama. Metode-metode mereka tuh cloning itu sama seperti itu. Nah, tadi sempat disampaikan, objek cloningnya, apa sih yang di-cloning? Ada rekaman hasil wawancara, ada catatan transkrip wawancara, ada naskah berita seutuhnya. Jadi katakanlah misalnya saya sudah bikin berita, saya kirim ke redaktur saya kirim juga ke teman saya. Kalau teman yang dia malas, pasti dia nggak akan melakukan paraphrase, pasti akan seutuhnya, hanya ganti-ganti dikit, dan itu bakal ketahuan. Apa juga objek cloning? Objek cloning bisa foto dan video. Banyak narasumber yang mengeluhkan atau merasa heran ketika dia baca di sebuah media yang dia tidak pernah diwawancara oleh wartawan media itu. Perasaan saya belum pernah diwawancara oleh media A, B, C. Kenapa muncul ya? Apa wartawan yang mewawancara saya kemarin itu? Dia dari media, dari banyak media itu. Nah, itu. Karena apa? Karena tadi itu ada objek cloning yang dibagi ke teman-teman yang lain tanpa memberitahu narasumbernya. Kalau hari ini yang terjadi di lapangan, beberapa teman-teman jurnalis kadang suka bilang ke narasumbernya, Pak, izin hasil wawancara saya ini saya akan share ya ke media lain. Jika si narasumber mengizinkan itu tidak masalah. Tapi jika narasumber tidak mengizinkan ya itu jadi masalah. Apalagi kalau beritanya berita konflik. Nah, yang jadi persoalan bukan si jurnalisnya itu. Tapi yang kurang etis itu justru si jurnalis yang menerima sharing hasil rekaman, catatan, naskah berita itu. Kenapa jurnalisme copy paste ini sangat kurang etis dinilainya? Ada pelanggaran hak cipta dan etika karena dia mengklaim tulisan orang. Kita contoh aja, hal kecil aja. Ketika kita mengklaim barang yang bukan milik kita, hati kita akan berkata bahwa kita sudah berbohong pada diri kita. Ketika kita kutip tulisan orang lain, kita tulis lagi, kita muat, dan tercantum nama kita. Nama saya, katakanlah, atau nama siapa, nama jurnalisnya yang mengutip itu, tercantumlah nama Sandi Ferdiana. Padahal itu bukan karya saya. Coba teman-teman nilai, orang yang seperti itu, orang seperti apa itu? Dia yang mengklaim keringat, karya intelektual orang lain, dia klaim sebagai karyanya, dan dipublikasikan ke masyarakat bahwa itu karya saya. Ini saya coba pertajam, gitu. Saya pertajam, coba gali sama saya, kenapa sih? Memang belum ada legal hukumnya sampai memperkarakan itu. Cuma kita tanya pada diri kita sendiri. Orang apakah kita yang kita umumkan kepada publik bahwa ini karya kita loh, bahwa ini karya saya loh. Padahal kita tahu bahwa karya itu bukan hasil kerja saya. Termasuk mengklaim temuan orang lain. Hasil liputan itu berasal dari satu, perintah atasan, dalam hal ini redaktur atau korlitnya atau apapun itu. Yang kedua, inisiatif dari wartawan. Yang ketiga, mengikuti fenomena yang berkembang atau isu yang berkembang saat ini. Nah, giliran hasil liputan itu yang berangkat dari inisiatif kita sendiri,
Itu kan murni karya kita. Terus dikutip oleh orang lain. Ini karya yang jadi kebanggaan kita, terus dikutip oleh orang lain. Bagaimana rasanya? Seperti itu. Termasuk teman-teman yang punya gagasan dan ide itu mahal. Ternyata gagasan kita menjadi semudah itu dikutip oleh orang lain. Nah ini kalau ekstrimnya, dosanya seperti ini loh ketika kita melakukan itu. Dampak bagi jurnalisnya. Orang yang terbiasa melakukan copy paste, pasti dia tidak akan kreatif. Pasti dalam melakukan rencana liputan tuh apa ya? Pasti nanya ke temannya. Dia tidak punya ide-ide, tidak punya gagasan-gagasan gitu. Saya ingin mengungkap ini karena masyarakat membutuhkan informasi soal itu. Ini ada isu seperti ini, saya ingin mengangkat dari angle lain. Itu tidak akan terjadi pada jurnalis yang biasa atau terbiasa melakukan copy paste. Dan merusak budaya kerja tidak profesional. Jelas, yang melakukan seperti itu nggak masuk kategori profesional. Terus jurnalis tidak lagi membawa misi publik. Ingat ya, bahwa jurnalis itu dia harus langkah kerjanya itu harus bermuara pada kepentingan publik. Tidak ada kepentingan lain selain kepentingan publik. Itu tertera dalam undang-undang pers. Nah, ketika dia melakukan seperti itu, melakukan plagiat, saya yakin di hatinya tidak ada niat untuk memenuhi atau berkarya demi kebutuhan informasi publik. Itu dampak bagi jurnalisnya seperti itu. Pertanyaannya, maukah kita seperti itu? Ya, janganlah, gitu ya. Sekarang dunia saat ini sangat mudah bagi kita, bagi calon-calon jurnalis ini, gitu ya, calon konten kreator ini, gitu ya, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran etik. Saya katakan itu pelanggaran etik dan sanksinya, sanksi etik juga, kecuali ada gugatan dari media bersangkutan, itu bisa jadi perdata, bahkan pidana. Tapi ketika tidak ada gugatan seperti itu maksudnya di ranah etik, seperti itu. Dan ketika ranah etik, dalam hal ini ada kode etik jurnalistik. Eksekutornya atau penegak hukum kode etik jurnalistik itu Dewan Pers. Yang jadi persoalan, Dewan Pers tidak bisa menyentuh perusahaan pers atau jurnalis dia yang belum tersertifikasi oleh Dewan Pers. Ada yang namanya uji kompetensi wartawan. Hari ini itu diwajibkan. Hari ini diwajibkan semua wartawan dia harus mengikuti UKW, uji kompetensi wartawan dari Dewan Pers. Nah, setelah dia lulus, baru dia bisa memegang kartu UKW atau tersertifikasi oleh Dewan Pers. Apa gunanya UKW itu? Nah, ini teman-teman tahu. Tapi bentar ya, saya copy dulu ya. Apa sih gunanya uji kompetensi wartawan? Apakah dengan UKW kita tidak lantas jadi wartawan? Tidak. Yang melegalkan kita sebagai wartawan, sebagai jurnalis, itu ada dua. Satu, perusahaannya. Yang kedua, negara. Saya nggak akan cerita fasilitas apa yang diberikan perusahaan ketika perusahaan menunjuk kita sebagai jurnalis. Itu masing-masing punya kebijakan perusahaan. Tapi negara
memberikan label dan mengesahkan dan melegalkan kita sebagai jurnalis, gitu ya. Dari situ negara memberi jaminan bagi seorang jurnalis. Apa jaminannya? Jika wartawan yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers, satu, ketika dia meliput, dia punya hak bertanya dan mewawancara. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan kewenangan hak itu bisa pidana. Bisa dipidana barang siapa yang menghalang-halangi kerja wartawan atau jurnalis. Itu bisa kena pidana. Itu jaminan dari negara. Kedua, narasumber, baik itu instansi, gitu, khususnya instansi, dia berhak menolak diwawancara oleh wartawan manapun jika dia belum membawa atau belum memiliki sertifikat dari Dewan Pers. Banyak instansi yang nggak tahu, dikejar-kejar wartawan takut karena harus dia mewawancara, kita takut dianggap melanggar. Punya hak, masyarakat tuh punya hak untuk menolak itu. Dan kalau saya sebagai narasumber, saya akan menanyakan, Anda wartawan dari mana media? Katakanlah dari media tertentu. Boleh saya lihat sertifikat UKW-nya? Jika tidak, kita punya hak untuk menolak diwawancara. Yang ketiga, jaminan dari negara. Jaminan dari negara. Jika wartawan yang sudah tersertifikasi itu membuat karya tulis dan mempublikasikan karya tulis, sehingga dianggap merugikan salah satu pihak. Nah, pihak yang merasa dirugikan itu, dia tidak bisa langsung mempolisikan. Ada jaminan dari negara bahwa produk itu atau karya tulis itu, persengketaan itu harus diselesaikan melalui Dewan Pers, melalui sidang Dewan Pers. Tidak bisa langsung dipolisikan. Nah, kecuali kalau si wartawannya memang dia belum punya sertifikat dari Dewan Pers itu. Si pihak yang merasa dirugikan itu bisa langsung ke polisi melaporkan dan bisa langsung dipidanakan si wartawan. Saya di PWI Jawa Barat, saya sering menerima, sering berkonsultasi didatangi oleh penyidik dari Polda Jabar, termasuk dari Polres Tabes. Mereka tuh berkonsultasi dengan kita, Pak, ini ada laporan terkait pemberitaan yang dianggap merugikan pelapor. Pelapor mempidanakan ini dengan alasan namanya dicemarkan lah, gitu ya. Kita mohon konfirmasi, apakah si wartawan ini sudah tersertifikasi atau belum? Terus harus seperti apa langkah kita? Itu kata penyidik. Dan biasanya kita cek wartawan yang memberitakan itu, jurnalis yang memberitakan itu. Ketika dicek mereka sudah tersertifikasi, apalagi dia menjadi anggota organisasi profesi, baik itu PWI atau AJI, itu tidak bisa langsung diperiksa oleh polisi. Dipanggil pun tidak bisa. Polisi harus mempersilahkan pelapor untuk menyelesaikan masalah ini atau sengketa ini ke Dewan Pers. Nah, sudah ada kesepakatan antara Kapolri dengan Dewan Pers terkait masalah-masalah ini, terkait sengketa-sengketa ini. Gitu. Nah, itu ruginya. Nah, kalau ada wartawan yang langsung ditangkap oleh polisi, saya pastikan berarti dia belum tersertifikasi di Dewan Pers. Banyak tuh kan berita wartawan memeras, polisi cinuk wartawan memeras, itu pasti dia nggak punya kartu UKW. Nggak mungkin lah, nggak mungkin polisi berani menangkap, langsung mempidanakan wartawan yang karya jurnalistiknya dilaporkan oleh pihak tertentu. Nggak mungkin.
itu bisa jadi presiden buruk juga gitu ya, bagi penegakan hukum ketika itu dilabrak. Dan sampai hari ini kita belum melihat yang itu, belum melihat ada kejadian itu. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman melihat berita di televisi, di portal, sering tuh oknum wartawan ditangkap, oknum wartawan memeras, diciduk, oknum wartawan seperti oknum wartawan dan banyaklah oknum wartawan yang langsung dipenjara. Itu saya pastikan dia belum tersertifikasi di Dewan Pers. Gitu ya. Kalau sudah tersertifikasi nggak mungkin bisa langsung tidak. Itu perlindungan negara kepada wartawan. Dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu undang-undang yang tidak punya turunan juklak juknis dari undang-undang itu. Maksudnya gini, kalau undang-undang yang lain itu turunannya itu ada PP, peraturan pemerintah, ada Kepres, ada peraturan menteri yang merujuk pada undang-undang itu. Nah, hanya undang-undang pers, dia yang tidak punya turunannya, tidak ada PP-nya, tidak ada Perpresnya, tidak ada permennya, peraturan menteri, itu nggak ada. Turunan undang-undang pers itu hanya diterjemahkan secara juklak dan juknisnya melalui peraturan Dewan Pers. Gitu ya. Itu satu-satunya undang-undang yang nggak ada turunan. Artinya bahwa undang-undang pers ini memang tidak bisa diterjemahkan atau maksudnya ini tidak bisa dibagi otoritasnya dalam proses implementasinya kepada lembaga-lembaga yang di luar rumah pers. Seperti itu. Nah, dampak bagi medianya, kembali lagi ke topik jurnalisme copy paste. Apa dampak media kepada media ketika si media itu melakukan plagiat, dalam hal ini copy paste? Ini akan terjadi monopoli media. Monopoli media itu seperti ini. Ketika di media tertentu, katakanlah media Z, sudah muncul berita A, lalu dimunculkan kembali di media B, C, D, F. Mereka seolah-olah menguatkan pemberitaan yang sudah muncul di media Z ini. Dan pembaca akan mengatakan seperti ini. Ngapain saya harus baca media yang lain kalau di sini sudah ada? Nah, makanya masing-masing media harus punya berita unggulan masing-masing. Kalau beritanya sama semua, kalau dulu koran misalnya, kalau sudah ada di Republika, ngapain baca di yang lain? Kalau itu dibiarkan, berarti masyarakat nggak mungkin membeli koran yang lain dong. Udah aja Republika. Nah, itu resiko bagi medianya ketika dia melakukan itu. Terus berita dan angle berita tidak menarik, ya jelas. Mau menarik gimana? Tidak berkarakter. Karakter berita itu muncul dari ide, gagasan, dan karakter si wartawannya itu. Jika wartawannya tidak berkarakter, karyanya pun tidak berkarakter. Ketika karyanya tidak berkarakter, media yang mempublikasikan karya itu pun sama akan dinilai tidak berkarakter. Itu dampak bagi media. Jangan heran kalau sebelum disrupsi media ini, muncullah media-media dominan. Gitu. Yang lain pembacanya sedikit, yang ini banyak. Ya wajar karena dia punya karya yang bisa memenuhi kepentingan informasi masyarakat. Resikonya apa? Ketika kita melakukan copy paste berita, peluang berita salah
tidak menguji informasi. Jadi kalau kita dapat kiriman naskah atau berita dari teman yang lain, lantas kita tidak menguji kebenaran itu, ketika media yang dikutipnya itu salah, atau karya tulis yang ditulis oleh wartawannya itu salah, maka si pengutip-pengutip ini, penyontek-penyontek ini akan ikut salah. Lebih celakanya gini, lebih celakanya. Ketika karya yang disontek itu salah, tapi dia hasil buatan sendiri, hasil wawancara sendiri, hasil investigasi sendiri, setidaknya dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahan. Nah, bagi yang nyontek ini, ternyata yang dicontek itu salah. Itu barang salah. Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan itu? Itu berat. Dari segi hukumnya, ada pidana, denda 100 sampai 500 juta. Itu di pasal 18 Undang-Undang Pers tahun 99. Sampai pencabutan legalitas profesi yang tadi itu. Gitu ya. Pencabutan legalitas profesi. Dicabut oleh Dewan Pers kartu atau sertifikat persnya itu. Berarti dia sudah tidak mendapatkan lagi jaminan dari negara sebagai wartawan. Gitu ya. Dan itu yang sangat dijaga. Saya misalnya. Saya sudah tersertifikasi sebagai wartawan. Saya akan sangat menjaga attitude saya. Kalau ada yang melaporkan saya ke Dewan Pers, bisa dipanggil saya ke Dewan Pers. Dan kalau saya terbukti melanggar kode etik seperti itu, bisa dicabut kartu saya. Kartu pers saya, kartu dari Dewan Pers saya itu bisa dicabut. Dan ketika itu dicabut, saya nggak punya perlindungan dan jaminan lagi dari negara. Sekalipun saya masih kerja di Republika, katakanlah seperti itu. Makanya attitude teman-teman jurnalis yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers, dia pasti akan terjaga dan akan berhati-hati untuk bertindak dalam membuat tulisan, gitu ya. Tidak akan terbawa emosi, tidak akan seenaknya, gimana sukanya, pengennya seperti apa, nggak bisa seperti itu. Ada rambu-rambu yang harus diikuti. Karena resikonya dicabut kartu pers. Nah, dari tadi yang sudah saya sampaikan itu, yuk saya ngajak nih ke teman-teman. Cintai profesi jurnalis. Jurnalis ini, wartawan ini bukan pekerjaan. Maksudnya gini, saya ingin bekerja. Bekerjanya jadi apa? Jadi wartawan. Bukan gitu runutannya. Tapi saya ingin jadi wartawan. Wartawan di mana? Baru carilah perusahaan untuk bekerja. Karena kalau kita tidak mencintai pekerjaan, itu akan terbangun hubungan transaksional antara kita dengan perusahaan kita. Asal sudah setor 2 berita, sudah. Asal sudah setor 3 berita, sudah. Nggak ada urusan. Berarti tugas saya sudah dikerjakan. Nah, seorang jurnalis, dia harus membawa misi perubahan. Ini di poin ketiganya. Sadar profesi sebagai agen perubahan. Jika melalui berita kita tidak ada perubahan di negeri ini, tidak ada perubahan pada suatu keadaan menjadi lebih baik, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Benarkah? Sudah benarkah kita sebagai jurnalis? Kok keadaan negeri ini, keadaan suatu daerah ini tidak berubah? Yang korupsi umpamanya masih ada yang korupsi, masih ada yang KKN. Di mana peran jurnalis? Nah ini, kalau kita mencintai profesi, berarti kita akan fokus pada karya kita. Akan fokus pada karya kita sejauh mana membawa perubahan pada suatu daerah. Gitu ya. Nah, kalau menjadi wartawan yang dianggap pekerjaan,
kita nggak akan punya itu. Nggak akan punya spirit itu. Asal udah store. Dan ini banyak terjadi di lapangan. Makanya heran. Jangan heran ketika wartawan, seorang jurnalis, dia menulis berita, tidak ada perubahan, dan si wartawan itu, yang penting saya sudah setor berita saya. Terlepas mau dibaca, tidak dibaca oleh publik, mau membuat membentuk perubahan atau tidak membentuk perubahan. Berarti wartawan itu wartawan nggak punya arah. Wartawan itu nggak punya misi. Kalau wartawan hanya seperti itu, wartawan itu harus punya misi. Selain sebagai status administrasinya dia sebagai pekerja, tapi dalam menjalankan profesinya dia membawa kepentingan publik, bukan kepentingan perusahaan. Perangi jurnalisme copy paste juga melalui aktualisasi diri. Selalulah menjadi wartawan yang berkarakter dan selalu mengaktualisasi diri. Kalau narasumber sampai tidak ingat atau tidak tahu, gitu ya, siapa sih wartawan Republikan yang biasa meliput di lokasi saya, itu artinya wartawan nggak punya karakter. Wartawan dikenal melalui karyanya. Sampai kapanpun itu akan melekat karyanya. Gitu ya. Misalnya ada wartawan Republikan, siapa? Dia pernah liputan misalnya di Kabupaten Bandung. Sampai hari ini, baik birokrat atau anggota DPRD yang ada di Kabupaten Bandung, ketika bicara Republika, dia pasti akan sebutkan nama itu. Oh, Republika si ini ya. Itu tandanya dia sudah dikenal karena membuat karya yang melekat di di narasumber. Dulu masih banyak wartawan yang merasa tidak nyaman hidupnya ketika pagi-pagi dia tidak di SMS, kalau dulu SMS, tidak di SMS oleh kelompok yang komplain atau kelompok yang mengapresiasi. Itu tidak nyaman hidupnya di tahun segitu, 2001. Saya misalnya itu awal wartawan. Ketika pagi-pagi itu tiap hari itu pasti yang komplain. Bahkan berapa kali Republika diserbu oleh satgas-satgas partai politik lah. Beberapa partai politik yang menyerbu Republika gara-gara berita saya. Saya itu nggak nyaman kalau tiap hari nggak ada yang merespons berita saya. Artinya berita saya nggak dibaca. Ngapain saya buat berita, capek-capek buat berita, kalau berita saya tidak dibaca dan tidak dinikmati oleh pembaca. Nah, dulu masih terbangun spirit itu. Saya khawatir spirit itu hari ini sudah tidak ada. Apa jadinya dunia jurnalis, dunia wartawan jika spirit itu tidak ada? Di tengah maraknya media sosial, gitu ya, yang menampilkan berita-berita yang seenaknya tanpa rambu-rambu kode etik jurnalis. Gitu. Semakin tenggelamlah jurnalis. Nah, praktisi media sosial belum tentu bisa jadi jurnalis. Tapi produk media sosial yang dibuat oleh jurnalis itu pasti lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke? Selanjutnya maju ke sesi tanya jawab atau apa, Pak Opik? Dari saya segitu dulu paparan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sandi atas materi dan sharing pengalamannya yang sangat berharga buat kawan-kawan kampus yang ada di Bandung ini. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi
tanya jawab ya, kawan-kawan. Boleh bertanya, dan yang bertanya dan pertanyaannya terbaik akan mendapatkan door prize dari Republika Perwakilan Jawa Barat. Mangga teman-teman boleh di open mic-nya bagi yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, mangga Susi Siti. Ya. Perkenalkan Pak, saya Susi Siti Rosbaini, jurusan jurnalistik dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pertanyaannya Pak, bagaimana seorang jurnalis yang menulis di media online jika terpaksa harus mengambil data dari internet tapi tidak sampai terjerumus ke copy paste kayak gitu? Karena menurut pengalaman saya, dari teman saya kan ada yang nulis gitu di media online sampai 10 artikel, tapi dia tuh nyadur gitu dari berbagai sumber. Nah, bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih Pak. Langsung dijawab aja nih atau tampung dulu, Taufik? Langsung. Jawab aja Pak Sandi, ya, supaya lebih fokus kitanya. Siti, dari Susi Siti ya? Betul Pak. Ini oke. Teh Susi, itu terjadi sekarang dan banyak. Dan Iya, Republika banyak, pun melakukan itu. Nah, Di mana pelanggarannya? Pelanggaran terjadi ketika kita tidak menyantumkan dari mana itu sumber. Gitu ya. Ada sinergi antara Republika dengan beberapa media. Sinergi konten yang terjadi di Republika. Jadi ada konten Republika muncul misalnya di Warta Ekonomi. Tapi di situ tertulis coding Republikanya, bahwa ini karya Republika yang disajikan di sana. Begitupun Warta Ekonomi. Kadang ada berita-berita Warta Ekonomi yang bagus, kita sajikan, kita tampilkan di Republika Online tanpa menghilangkan identitas penulisnya Warta Ekonomi. Cuman itu harus dibangun melalui kerjasama secara terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi kita ngambilnya. Kalau kita ngambilnya sembunyi-sembunyi dan ketahuan, itu seperti halnya waktu berita saya dikutip oleh Jabar Post, gitu ya. Dia menyajikan nama saya, dia menyajikan Republikannya, tapi tanpa ada kerjasama. Ya kita keberatan lah. Gitu. Nah hari ini kalau mengutip seperti itu, mau ngutip utuh boleh disebutkan, mau ngutip hanya satu alinea, gitu ya, hanya satu alinea, tapi kita cantumkan juga di situ. Seperti halnya teman-teman membuat hasil penelitian nanti, gitu ya, kan menyantumkan. Cuman porsinya harus seimbang dong. Maksudnya seimbang tuh gini. Masa sih 90% tulisan atau naskah itu dari kutipan? Kita kerjanya apa dong? Hanya bikin satu alinea. Nah, gitu ya. Capek, jadi akhirnya si pembaca jadi capek baca kutipan. Oh ini tuh kutipan ini. Oh ini bukan dari Republika ternyata. Oh ini bukan dari. Capek lah, gitu ya. Itu mungkin Teh Susi nggak apa-apa. Asal menyantumkan aja. Harus transparan, harus terbuka. kalau misalnya diolah lagi gitu Pak kata-katanya, jadi kita tuh baca tapi diolah lagi tanpa mencantumkan sumber, apakah itu boleh atau enggak? Tanpa menyantumkan sumber, itu data atau pernyataan? Data Pak. Data. Kalau data nggak apa-apa. Kalau data itu asal valid di data web atau terkonfirmasi bahwa data itu benar, itu nggak apa-apa. Nah, masalahnya ketika data itu tidak benar dan kita kutip, nah sumber data itu sudah merevisi data itu dengan informasi atau dengan menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, sementara pengutipnya belum. Akhirnya dia akan repot merujuk kemana data ini, sementara dari sumber datanya sudah diperbaiki.
Nah, itu yang makanya harus terkonfirmasi data itu secara update. Gitu. Siap Bapak, terima kasih jawabannya. Ya, Teh Susi. Kang Opik, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin tanya soal foto juga, kebetulan di sini ada fotografer Republika Oh juga. iya, ini ada Pak Edi ya, Pak Edi. Oke. Fotografer Pak, kita Pak Edi Yusuf Republika. Halo Pak Edi. Oh, beneran. Kayaknya belum ada suaranya Pak Edi. Mungkin next pertanyaan dulu ya Pak Sani ya. Ya, Soundnya nggak koneksi tuh yang Pak Edi. Saya boleh Tadi Pak. dari Susi Siti dari UIN, sekarang saya ingin dari apa ya, ini Stikom ini ngacungin tangan nih, Salman Refandi ya, mangga Salman Refandi boleh dibuka mic-nya. Baik Pak, terima kasih buat waktunya. Izin perkenalkan diri, saya Salman Refandi dari Stikom Bandung semester 2. Di sini saya mau bertanya Pak tentang kasus foto dan video seorang jurnalis. Ada yang seperti ini Pak. Beberapa jurnalis KW atau yang tidak tersertifikasi melakukan perekaman secara tidak langsung, dan itu pun disebar luaskan menjadi hoax ataupun berita-berita tertentu, Pak. Untuk hal tersebut termasuk pelanggaran apa saja? Termasuk pelanggaran apa saja yang terjadi di kasus tersebut, Pak? Untuk itunya undang-undangnya, Pak, dan tanggapan Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Jika ada foto atau video dia rekam secara diam-diam gitu ya, itu direkam di televisi katakanlah atau dimanapun dia mendapatkan sumber foto atau video itu, lalu dia sebarkan dan dia kemas, lantas pertajam angle yang dia maksudkan, apakah itu sebuah pelanggaran atau bukan? Nah, dalam hal ini dia jurnalis atau bukan? Dia melanggar kode etik jurnalis atau bukan? Saya balik nanya, dia jurnalis atau bukan? Karena yang melakukan praktek jurnalis ini, praktek seperti jurnalis ini, bisa juga bukan jurnalis. Gitu ya. Bisa juga bukan jurnalis, dia melakukan seperti itu. Nah, ketika dia bukan jurnalis dan tidak dipublikasikan di media atau perusahaan pers, gitu ya. Artinya undang-undang ITE yang berlaku di sini. Nah, persoalannya, undang-undang ITE kita itu kan kebanyakan delik aduan. Paham mungkin ya maksudnya delik aduan itu. Delik aduan itu artinya gini, ketika si pihak yang dirugikan tidak melaporkan, maka perkara itu tidak akan naik pada sebuah penyelidikan atau penyidikan. Sekalipun terjadi pelanggaran. Jika tidak ada yang melaporkan, udah bablas. Nah, itu bedanya kayak gitu. Kalau dia jurnalis, menyebarkan hoax, itu udah jelas harga mati. Harga mati. Karena di kode etik jurnalistik, di undang-undang pers secara tegas mengatakan wartawan harus mengecek kebenaran atau validitas sebuah informasi. Jika informasi tidak valid lantas dengan sengaja disebarkan, itu bisa terjerat undang-undang pers dan kode etik jurnalis. Dan kalau dia seorang jurnalis yang sudah tersertifikasi, itu yakin dicabut itu. Nggak akan lama sidang komitenya juga itu. Pernah terjadi itu. Itu mungkin Kang Salman. Ya, terima kasih Kang Alman, Pak Sandi, terima kasih. Kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Adi Nur Sobah. Adi Nur Sobah, ya, mangga dari mana? Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Sobah dari Jurnalistik UIN Bandung. Selamat siang Pak Taufik, Pak Sandi, dan Pak Edi ya. Senang bisa satu forum lagi di webinar kali ini.
berdasarkan pengalaman mungkin ya Pak, saya melihat ketika liputan gitu, sering banget ngelihat wartawan liputan bareng gitu, walaupun dari berbagai media gitu. Tapi kadang ketika liputan tuh mereka tuh bareng ngambil angle yang sama, dan ketika di-post, ketika sudah landing di portal beritanya masing-masing, terkadang saya melihat tulisannya pun sama gitu. Tulisannya sama, dari alinea ke alinea itu pun sama gitu, angle-nya sama. Nah, apakah ini juga termasuk copy paste? Dan kalaupun hal itu terjadi, gimana sih seharusnya peran redaktur dalam kasus seperti ini gitu? Karena lumayan sering juga gitu saya lihat satu berita yang sama, tulisannya sama gitu. Begitu sih Pak. Terus menurut saya juga ini iklim yang kurang baik ya untuk wartawan atau kemediaan gitu. Gimana sih cara menanggulanginya gitu? Terima kasih Pak. Oke. Baik, Kang Adi nuhun ya pertanyaannya. Kang Adi itu pertanyaan praktis karena Kang Adi tahu di lapangan seperti itu. Dan melihat Kang Adi itu di lapangan itu wartawan bareng-bareng hasilnya jadi juga. Nah ini yang saya katakan, budaya pertemanan. Sebagian wartawan ya, saya nggak sebut semua, sebagian lokasi liputan juga. Nggak enak kalau saya sebutkan secara persisnya. Kita barengan wawancara. Kita barengan liputan. Giliran yang disuruh nulis beritanya hanya satu wartawan. Terus si wartawan dengan mudah share ya beritanya. Padahal dia juga ikut meliput. Padahal dia ikut wawancara. Itu terjadi. Itu terjadi. Sehingga naskahnya bisa sama. Peran redaktur di sini, alhamdulillah. Kang Ipeng ada nggak di sini? Irfan, Ada, Pak ada, Irfan, ada ya? Oh ada. Oh ada Pak Irfan, nggak pakai foto jadi nggak tahu nih kita. Pak Irfan ini redaktur Republika. Beliau ini pekerjaannya tidak sekedar mengedit. Nah di Republika ada seperti itu, tapi meng-cross-check berita-berita yang dikirim oleh wartawan. Apakah sama naskahnya atau tidak? Nah, bagi redaktur-redaktur yang tidak melakukan itu, dia akan seenaknya langsung dia edit dikit langsung tayang. Langsung ditayangkan, begitu ditayangkan sama dengan media lain, dan dia tidak merasa ada panggilan pada dirinya untuk memperbaiki itu, dan itu terjadi. Nah, dia terjadi itu di lapangan. Harusnya perusahaan redaktur dalam hal ini redaksi memberi teguran. Karena medianya menjadi tidak berkarakter dan tidak nggak punya diferensiasinya dengan media lain ketika sama seperti itu. Itu terjadi Kang Adi. Itu mungkin kalau saya nilai itu kurang etis. Ngapain kita hanya sebagai figuran berarti, bukan sebagai peliput berada di tengah narasumber itu. Itu mungkin. Ya Pak, hatur nuhun Pak. Nuhun Kang Adi. Ya, makasih Kang Adi atas pertanyaannya. Jadi teman-teman kalau bertanya itu setidaknya pasti berpikir dan menyimak gitu. Jangan sampai generasi-generasi sekarang ini mengikuti jejak-jejak sebagian jurnalis yang melakukan kegiatan copy paste, karena itu bisa menempulkan cara kita berpikir. Pak Sani, bagaimana sesi bertanya? Apa dilanjut atau bagaimana Pak Sani? Mungkin ada tambahan dari Pak Edi atau Kang Irfan di sini, mangga. Kali aja ada disampaikan. Mungkin dari Pak Irfan ya, karena Pak Edi ini ada audionya ada sedikit trouble. Mungkin Pak Irfan Pitrat, mangga Pak Irfan. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya redaktur di Republika. Saya kerja di Republika dari 2011 ya, masih
junior banget lah dibandingkan Kang Sandi mah. Bedanya aja 1 dekadean gitu lah. Ya, terima kasih juga ya tadi kepada Mang Sandi mengenai paparannya apa sih yang terjadi saat ini. Sebenarnya bukan terjadi saat ini saja sih, dari zaman dahulu juga ada praktik-praktik seperti itu gitu. Cuman sekarang tuh bisa jadi karena tadi salah satu faktornya adalah kemudahan dari teknologi ya. Bagaimana kita tuh bisa dengan mudah mencari sumber berita dengan Google aja di internet gitu. Apapun bisa keluar dari situ. Kita bisa ngambil dari media lain, kita bisa ngambil dari tulisan siapa. Itu juga mempermudah gitu untuk terjadinya praktik-praktik seperti itu. Tapi kalau dari, ya ini bicara subjektif dari pengalaman saya, bagaimana sih kita mempunyai prinsip kerja dari jurnalisme itu sendiri gitu. Itu yang harus ditanamkan sih sejak dini sebelum hidup dalam kehidupan jurnalisme ini gitu. Jadi jurnalis, jadi wartawan gitu. Karena ketika di lapangan memang tidak seideal apa yang kita pelajari di kampus gitu. Tapi bukan berarti apa yang kita pelajari di kampus pun nggak bagus. Justru apa yang di kampus itu semacam teori, prinsip-prinsip yang diterapkan di kampus itu bagus untuk membangun dari dasar kita, pemahaman awal kita untuk menghadapi dunia kerja. Ketika misalnya masuk ke dunianya langsung di lapangan, tentu bisa jadi ada yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di kampus, ada juga yang enggak. Ini juga butuh penyesuaian sih sebenarnya. Bagaimana kita juga menyesuaikan diri di lapangan. Ada misalnya tadi kalau misalnya Mang Sandi bilang, atau dari teman-teman yang bilang misalnya, kita wartawan nih sama-sama liputan di satu tempat, kok beritanya sama, atau berbagi-bagi bahan berita. Memang ada istilahnya ya, kayak tikpet kalau kita kenalnya ya, alias ketik cepet. Nah, biasanya ada wartawan yang sistemnya ngerekam ketika misalnya wawancara narasumber, ada yang sistemnya ngetik lewat HP misalnya. Nah, terus kemudian dibagi-bagi. Jadi, oh minta tiketnya dong gitu. Sama liputan di situ juga gitu. Nah, coba ketika seperti itu ya ada kemungkinan juga akhirnya kita mengambil angle-angle yang serupa, kutipan-kutipan yang serupa karena ya asalnya dari satu sumber itu gitu. Di lapangan kalau misalnya kita tidak terlibat dalam praktik seperti itu, ada kemungkinan kita dijauhi, bisa jadi gitu. Wah, orang ini mah nggak mau bagi-bagi, orang ini mah nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Nah, ada kalanya kita menyesuaikan diri, tapi bagi saya sih yang penting adalah bagaimana kita juga minimal menjaga prinsip di diri sendiri gitu. Ya kita mengikuti prakteknya oke-oke aja, misalnya oh saya ada teman ngirim berita nih, misalnya kita nggak liputan ke tempat itu, terus ada teman ngirim berita, ya itu bisa jadi buat pegangan aja. Jadi kita mengetahui, oh tadi ngomongin isu ini ya kita usahakan sedapat mungkin kita mengejar sendiri, kita cari narasumbernya sendiri, atau kita mengembangkan dari bahan yang ada. Jadi nggak cuman oh dapat ini terus kemudian ya udah kita garap, tulis saja nama kita dari kiriman berita teman-teman yang lain itu. Nggak gitu. Justru dari situ kita memproteksi diri, bagaimana kita, karena kan bahan itu bisa dapat dari mana aja ya, untuk kita untuk membuat berita gitu. Ya ibaratnya kalau kita dapat kiriman dari teman, ya berarti ibaratnya kita membaca sebuah berita kan. Nah dari situ kita bisa mengembangkan juga tuh, oh ini tadi narasumbernya ngomongin ini, apa nih kira-kira yang bisa kita kembangkan, atau kita verifikasi ulang. Prinsipnya itu, bagaimana kita berusaha dulu sendiri untuk mengerjakan sesuatu, gitu, tidak bergantung kepada teman-teman yang lain di lapangan. Ya, itu aja sih sementara masukannya.
Kasih Bang Sedik, Bang Ovik. Ya, terima kasih Pak Irfan atas ulasannya. Mungkin Pak Edi mau menambahkan, Pak Edi? Mau di sini aja, di Pengalamannya. di laptop ini aja, saya aja Pak Edi. Oh, udah saja sana. Oke. Ya, Pak Edinya lagi ada sesuatu yang dikerjakan. Untuk ini ya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ini siapa nih yang hand? Anbia Akbar ya? Anbia Akbar, mangga dibuka aja mic-nya. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Anbia Akbar dari mahasiswa Scouting Ilmu Komunikasi Bandung, Stikom semester 2. Pertanyaan saya, apa peran jurnalis dalam melaporkan isu-isu sensitif dan kontroversial seperti politik, agama, dan hak asasi manusia? Dan bagaimana mereka dapat melakukannya dengan baik tanpa menimbulkan konflik dan kontroversi yang lebih besar? Terima kasih. Ya, mangga Pak Sandi. Ya. Ini nuhun Kang Akbar, bentar lagi wartawan atau jurnalis akan menghadapi itu, bahkan sudah menghadapi situasi di mana yang dia liput itu isu politik, bahkan cenderung konflik, gitu ya. Nah di sini wartawan harus seimbang. Sudah tidak musim lagi cover both sides, tapi harus cover all sides. Kalau cover both sides itu hanya kedua pihak. Tapi jurnalis, dia harus bisa mengambil angle yang mewakili semua pihak. Gitu ya. Yang mewakili semua pihak. Kalau hanya dua pihak, jangan sampai kita menggiring pembaca pada panggung pertikaian dua pihak itu. Apa? Efek manfaatnya apa? Kebermanfaatannya ada atau enggak? Nah, jurnalis harus punya penilaian itu. Kalau sekiranya ngapain hanya dua pihak berkepentingan, kita beritain nggak ada efek untuk masyarakat. Lain hal kalau konflik mereka akan berdampak kepada masyarakat. Wajib seorang jurnalis memberitakan itu dengan secara seimbang, tidak berpihak kepada siapapun. Gitu ya. Berpihak dalam hal ini bukan secara kuantitatif, tapi lebih pada kualitatif. Apa yang dikatakan kuantitatif? Misalnya gini, Kang Akbar, katakanlah, Kang Akbar itu seorang pejabat misalnya. Saya tulis Kang Akbar, misalnya, Kang Akbar diduga melakukan penyelewengan anggaran belanja sekian. Anggaran itu digunakan bla bla. Di alinea bawahnya baru menurut Kang Akbar bahwa tuduhan itu tidak benar. Sementara angle berita, judul, dan lead itu sudah menyudutkan Kang Akbar. Hanya dengan mencantumkan Kang Akbar di bawah, itu tidak masuk kategori cover both sides secara proporsional, secara kualitas. Gitu. Secara kuantitas, oke, Kang Akbar bisa 5 alinea, tapi dari judul, lead, alinea kedua, alinea ketiga, ngejelekin semua. Nah itu mohon ke teman-teman jurnalis juga gitu. Ada keseimbangan dalam menarik angle. Tidak hanya memberi porsi pernyataan saja. Itu mungkin Kang Akbar. Isu politik penting, perlu, masyarakat pun perlu disuguhkan. Cuman kita jangan menggiring, gitu ya. Media jangan menggiring pembaca agar dia memilih partai A, B, C. Apa adanya aja. Dan kita harus memberi porsi. Katakanlah partai A nanti pemilu sekarang, dia pasti bakal melakukan kegiatan-kegiatan positif di masyarakat. Apakah itu bakti sosial atau apalah, dengan segala formula atau strategi kampanye mereka. Nah, kita jangan hanya partai itu dong yang kita muat. Ya.
ketika partai lain melakukan kegiatan serupa ya kita akomodir juga lah, gitu ya. Kepentingannya apa? Kepentingannya apa? Apa urgensinya media memberitakan partai politik yang melakukan kampanye di masyarakat, kampanye positif ya? Gitu. Setidaknya janji-janji politik itu atau program-program baik itu yang dilakukan oleh partai politik, gitu ya, itu akan terekam oleh kita. Jika nanti si partai politik itu terpilih atau menjadi bagian dari pemerintahan, dalam hal ini DPRD atau DPR. Pak, Bapak dulu janji politiknya seperti ini loh. Ini ada rekam digitalnya loh. Ada jejak digitalnya di Berita Republika tanggal sekian. Hari ini Bapak kenapa tidak sama dengan yang lama? Nah itulah, jejak itulah yang membuat sejumlah presenter atau pewawancara di televisi, dia dalam tanda petik menelanjangi narasumber-narasumber atau pejabat-pejabat sekarang yang berkuasa, tapi dia ingkar ya, dengan janji-janji. Nah, seperti itu Kang Akbar. Disitulah media itu dia menyimpan jejak. Dan bisa kita ulas lagi itu pada berita selanjutnya. Jejak rekam. Itu Kang Akbar. No. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Ya, terima kasih jawabannya Pak Sandi. Ini ada yang mau bertanya lagi nih, sampai nge-WhatsApp saya juga ini. Oh. Dari berarti niat ini bertanyanya dari Kang Muhammad Yusuf Hamdani. Boleh Kang Yusuf Hamdani, boleh dibuka mic-nya untuk bertanya langsung ke Pak Sandi atau ke Pak Irfan. Mangga. Baik, sebelumnya maaf Pak, saya izin on cam karena keadaan saya lagi sakit. Sebelumnya saya izin bertanya Pak mengenai pertanyaan saya tadi di room chat. Bahwasannya kan di Indonesia ini sendiri masih ada berita-berita yang hoaks, yang beredar di mana-mana sampai sekarang. Bahkan sebagian masyarakat luas masih suka percaya dengan adanya berita hoaks tersebut. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak cara untuk kita tidak terpengaruhi dan percaya oleh berita hoaks? Lantas, jika berita tersebut hoaks, apakah ada sanksi yang tegas? Serta yang ketiga, langkah ke depannya bagaimana untuk meningkatkan jurnalis di Indonesia menjadi yang unggul dan terbaik. Sekian dan terima kasih. Baik, sama-sama terima kasih atas pertanyaan. Mungkin Kang Irfan mungkin nanti bisa menambahkan mungkin ya jawaban saya. Yang pertama, tadi tuh pertanyaannya apa? Bagaimana kita memilah ini hoax atau bukan? Gitu iya ya? Pak. Oke. Jika ingin tahu Kang Hamdani ini berita hoax atau bukan, kita cek di media platform, di media di media mainstream. Ada nggak ini berita gempa? Ada nggak nih berita kabar katanya Indonesia perang sama Australia? Gitu ya. Itu menyebar loh informasi Indonesia sedang perang sama Australia 3 bulan lalu. Nah, untuk mengecek kebenaran informasi itu, kita lihat di media mainstream. Ada nggak berita itu? Lihat di republika.co.id katakanlah. Gitu ya. Ada nggak berita itu? Kalau tidak ada, kemungkinan besar itu hoax. Tapi jika beredar di media-media mainstream, muncul di media-media mainstream, media termasuk mungkin di sekolahan juga, gitu. Oh ada berita itu, berarti itu bukan hoax. Dan hari ini bakal banyak kemungkinan
Suaranya Pak Sani, maaf, kekeresekan Pak Sani. Sepertinya ada trouble Pak Sani di mic-nya. Coba dites suaranya Pak Sani. Tes, tes. Suaranya belum keluar ya, ini Pak Sandi. Atau mau pakai komputer saya aja Pak Sandi, gimana nih? Ini keluar nggak suaranya nih? Itu ada nih Pak Sandi, ada. Oke. Pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan satu udah ya tadi ya? Sudah, Pak. Oke, pertanyaan kedua bagaimana tidak terpengaruh ya tadi itu? Coba aja kita cek gitu ya. Kebenarannya ada atau tidak itu di media mainstream. Sanksi tegasnya tadi itu undang-undang kita itu tidak secekatan undang-undang pidana, maksudnya tidak secekatan jadi pelanggaran informasi, pelanggaran yang terjadi pada dunia informasi gitu, dia tidak mudah gitu ya dilanjutkan pada proses hukum seperti halnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum masyarakat gitu ya. Kalau informasi itu yang terjadi selama ini dia delik aduan, dia baru berperkara ketika ada yang mengadukan. Kalau nggak ada yang mengadukan, wassalam, lewat-lewat saja. Padahal banyak pelanggaran informasi yang terjadi yang dilakukan oleh sebagian orang itu gitu ya, oknum-oknum itu. Kita pun kadang melakukan pelanggaran informasi loh. Gitu ya. Karena di Undang-Undang Pers disebutkan bahwa masyarakat harus wajib dipenuhi kebutuhan informasi yang tepat, akurat dan bermanfaat. Gitu ya. Nah, jika sebagai wartawan menyampaikan informasi yang itu, yang sebaliknya, kan dia melanggar undang-undang tuh. Tapi ketika nggak ada yang menggugat, gitu, nggak berperkara, atau sanksi dari masyarakat, ditinggalkanlah media itu. Capek ya baca berita media itu mah, beritanya gitu-gitu aja, judulnya kayak yang iya, giliran isi beritanya nggak nyambung, pasti teman-teman nemu tuh yang kayak gitu. Males baca itu. Nah, itu sanksi dari pembaca seperti itu. Udah ditinggalkanlah media kita. Itu mungkin Kang Hamdani. Itu Pak Opik. Ya, terima kasih Kang Hamdani atas pertanyaannya. Sekarang ini sudah ada 6 penanya Pak Sandi. Ini mau dipilih yang terbaik, ada 3 gimmick. Gimana Pak Sandi baiknya? Silahkan dipilih oleh tim penilai gitu ya, oleh Pak Opik dan kawan-kawan penanya terbaik dan komentator. Semuanya bagus-bagus ya Pak Sandi ya? Iya. Jadi bingung. Silakan itu ranahnya moderator dan panitia. Dari 6 ya. Kita ini ya,
Kita umumkan saja ya, ada 3 yang berhak dari 6 ya. Tadi itu pertama dari Susi Siti, ada Salman, Rewandi Stikom, ada Adi Nursobah, Uin, Anbia, Akbar, Stikom, dan Yusuf Hamdani, Stikom juga ya. Dari ke-6 pertanyaan ini, semuanya bagus-bagus dan kritis, namun mohon maaf, ada yang dipilih 3 penanya dari 6. Untuk yang pertama yang mendapatkannya yaitu Adi Nursobah ya dari UIN. Yang kedua itu dari Salman Revandi Stikom. Yang ketiga dari ini. Tadi itu Andia ya, Andia, Adi Andia sama maaf, Salman, Adi Nursobah, dan yang ketiga itu Anbia. Jadi Salman, Adi Nursobah, dan Anbia boleh di chat ya alamat rumahnya untuk dikirimkan paket ya hadiah dari Republika. Dan Republika ini menyelenggarakan Juminar ini didukung oleh Bank BJB Syariah. Terima kasih untuk Bank BJB Syariah yang telah mendukung kegiatan acara ini. Terima kasih Pak Sandi Ferdiana yang sudah menyempatkan waktu, ilmu, dan pengalamannya selama menjadi wartawan. Dan juga makasih juga buat Pak Irfan Fitrat, redaktur Republika, yang sudah menyempatkan waktunya dan juga memberikan ilmu-ilmunya. Mangga yang buat ini, mungkin kita ini dulu ya Pak Sandi ya, sesi foto dulu ya. Ya betul. Enggak. Mohon dibuka on cam-nya ya. Wah ya. Wah ini teman-teman ya ini. Lagi ya pada di kampus ya, bukan di tempat lain, alhamdulillah. Saya capture dulu ya. Ini ada 4 slide, jadi wayahna harus ada manteng nih gayanya. Kita capture dulu slide pertama ya. Yang slide pertama, oke. Siapa tahu ini nemu jodoh di sini teman-teman ya. Stikom sama UIN gitu. Saya save dulu ya. Save dulu yang ini. Nah, halaman berikutnya. Halaman berikutnya ya. Capture boleh di on cam ya teman-teman ya. Benar tuh kan ya. Ini pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng, alhamdulillah nih teman-teman mahasiswa Vkom. Ini ada satu lagi. Ini. Untuk yang tadi disebutkan namanya, Adi Nursobah, Andia, sama Salman Revandi, boleh dikirimin ya di message ya. Dikirimin ke message sebelum live. Mungkin ada yang mau
utarakan lagi Pak Sandi dan Pak Irfan? Udah cukup Pak Opik, hanya itu aja mungkin ke teman-teman, jadilah jurnalis yang bertanggung jawab dan mewarnai perubahan di negeri ini ya. Ketika kelak nanti lulus, baik mau jadi jurnalis atau konten kreator, jadilah seperti itu karakternya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya, atas waktunya juga. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Pak Irfan mungkin ada yang Terima mau kasih banyak Bapak. ini kan diutarakan Pak Irfan. Ya, kalau saya sih ya buat teman-teman yang selama ini masih di kampus dan memang mempersiapkan diri untuk misalnya jadi jurnalis atau dalam profesi apapun, apa yang kalian dapat di kampus, jagalah gitu baik-baik tentang prinsip-prinsip jurnalisme yang diajarkan di kampus, bagaimana. Karena itu hal-hal yang akan membentuk mindset kita ketika menghadapi dunia kerja. Kalau apapun tantangannya nanti di dunia kerja, kita udah punya nih dasarnya dari apa ilmu-ilmu yang kita dapat di kampus. Tentu bukan berarti yang di dunia kerja itu nggak bagus ya, tapi ada prinsip-prinsip dasar yang kalian pegang di kampus dan itu bisa dibawa sebagai bekal ketika dunia kerja. Jadi baik-baiklah di kampus, seraplah sebaik-baik mungkinnya ilmu dan nilai-nilai yang bisa kalian dapat di kampus untuk jadi bekal nanti di dunia kerja. Itu aja Mang Opik. Terima kasih Pak Irfan Fitrat ya. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman sekian dari kita. Sekali lagi kita ucapin terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir, terima kasih ke pemateri-pemateri yang sudah berkenan memberikan waktu, ulasan pengalamannya, ulasan ilmunya yang sangat praktis. Dan teman-teman juga acara ini terselenggara karena atas dukungan Bank BJB Syariah ya teman-teman. Alhamdulillah kita didukung oleh Bank BJB Syariah. Dan ini teman-teman juga jangan lupa ya untuk follow akun Instagram Republika Jawa Barat ya. Banyak info-info yang baik, maksudnya yang update, dan juga nanti kita juga akan banyak menyelenggarakan event seperti salah satunya sepeda, event lari dan sebagainya. Jadi di follow aja Republika Jawa Barat ya, Rep Jabar, untuk kedepannya informasi-informasi yang akan didapatkan oleh kawan-kawan. Nah, untuk sertifikat nanti kita kasih link Google Drive-nya. Nanti teman-teman ini ada banyak ya dari kampus, dari apa ini, Stikom, dari UIN maupun dari kampus lainnya, bisa di-download di Google Drive. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.